jalan ke kota kelam, jangan lupa membawa baja. Wahai kawan, jawablah salam, walau hanya dari rumah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, para penonton yang bersemangat, saya Nur Afifah Jawa Barat, ikut lomba Gesidar 4. Sampurasun sadayana. Berbicara mengenai teknologi, pada zaman yang serba mudah ini bisa dijadikan salah satu jalan untuk menyebarkan kebaikan. Tentunya dengan berkembangnya teknologi takkan menjadikan Islam itu tumbang. Hadirin, pada abad ke-11 Ibnu Al-Haytham menjadi salah satu tokoh Islam berpengaruh di dunia teknologi. Mungkin bagi kita nama beliau agak sedikit asing, tapi ternyata beliau sangat terkenal di Eropa. Bahkan beliau disandingkan dengan Galileo dan Newton. Semakin ke sini teknologi semakin berkembang. Dengan berkembangnya teknologi mampu menciptakan yang namanya sosial media. Baik itu berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Dengan berkembangnya teknologi, kita as a Muslim jangan sampai tertinggal, namun kita jangan sampai terlena. Karena tak sedikit di antara kita yang menganggap bahwa sosial media merupakan sarana untuk hiburan. Diisi dengan joget-jogetan, sarana untuk uhu-uhuan, pasangan yang bermesraan, padahal itu tindakan perzinahan bagi mereka yang belum dihalalkan. Maraknya konten negatif akan menjadikan Islam semakin asing. Lalu, bagaimana solusinya? Begini solusinya, hadirnya kita sebagai Muslim harus mampu menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan dan ilmu pengetahuan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam itu mati, "in qata'a amaluhu," maka terputuslah amalnya, "illa min thalathin," kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Hadirin, apabila kita mampu menyebarkan hal yang bermanfaat di media sosial, insya Allah akan menjadi pahala jariah untuk kita. Slogannya, menyebarkan status yang penting, bukan yang penting status. Sahabat Gesidar dimanapun Anda berada, sosial media hisabnya bisa mudah, bisa pula susah. Bisa menjadi sebab mulia, juga sebab hina. Sebab wasilah menuju surga, juga menuju neraka. Jangan salah kaprah dan arah, manfaatkan kemudahan yang satu ini dengan fokus menyebarkan kebaikan walau hanya sebesar biji zarrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Shadaqallahul Adzim. Barang siapa yang menyebarkan kebaikan walau hanya sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang menyebarkan keburukan walau hanya sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat pula balasannya. Hadirin, dari banyaknya sosial media kita, dari banyaknya followers yang kita punya, itu akan menjadi pintu hisab baru bagi kita. Followers itu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi sebab mulia, juga sebab hina. Bisa menjadi sumber pahala atau dosa jariah untuk kita. Bila baik postingannya, maka pahala ganjarannya. Bila buruk postingannya, maka dosa dan siksa yang akan menanti kita. Wahai para pemilik akun, timbangkan dua hal sebelum engkau posting. Yang pertama, yang diposting tidak mengandung dosa, dan yang kedua, yang diposting bernilai manfaat. Apalah arti ketenaran bila hidup tak diakui oleh Sang Pencipta? Hei manusia, tereng teng teng teng, gunakanlah sosmedmu kepada jalan tereng teng 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 yang kan menolongmu. Postinganmu kan menjadi hisab bagimu. Dia yang menarik pahala dan dosa bagimu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.